Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberitaan firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak PBB. Kiranya ibadah ini menjadi pelayanan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Ibu Pendeta Gereja Patrisia Apulia. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti himpa. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Mas berkat PA, seluruh anak layan berkat PA dan pelayan PA.
kita di saat ini dengan keyakinan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Matius 19 ayat 13a menjadi nas pembimbing pada ibadah di saat ini. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal Tunggal Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami dihadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kami menikmati waktu bersama dengan Tuhan dalam ibadah yang kami lakukan, baik di gedung gereja, di rumah-rumah, maupun di mana Tuhan tempatkan kami berada. Biarlah dalam segala hal yang kami laksanakan,
Di saat ini kami mau mengambil waktu teduh, kami mendengarkan kembali sabda kebenaran firman. Lalu biarlah dalam keteduhan, dalam keyakinan dan ketangguhan hati atas kasih Tuhan yang tak terperi bagi kami umat manusia, Roh Kudus Tuhan memampukan kami umat-Mu untuk memahami apa maksud Tuhan lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, lalu kami melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari ke hari. Berkati mulut dan tutur hamba-hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab maupun memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga apapun yang kami sampaikan sungguh-sungguh apa yang Tuhan kehendaki untuk umat dengarkan. Kami siap ya Allah bersabdalah, demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 dengan judul perikop ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dari bagaimana Rasul Paulus menasehati anak rohaninya Timotius untuk kemudian meneruskan pengajaran yang menjadi inti dari pemberitaan firman Tuhan, pekabaran Injil itu sendiri terkait dengan kasih karunia Allah yang melampaui segala batas itu hadir dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Ibarat kata Rasul Paulus memperoleh kesempatan kedua dalam ia memanfaatkan kesempatan kedua itu untuk
ketika ia merasakan kasih karunia Allah dalam hidupnya, diberikan kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian, ia mau mengambil dan memakai kesempatan ini untuk meneruskan berita sukacita itu bagi siapapun yang ada di tengah-tengah hati dan hidupnya. Dan karena itu, dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang dilaksanakan di Efesus oleh Timotius, Rasul Paulus berpesan secara khusus kalau kita lihat di ayat 3 dan 4 terkait dengan ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Makanya kemudian dimulai ayat 12 dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini bicara soal aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi ini bukan hanya bicara soal ungkapan syukur saja, tapi bagaimana ungkapan syukur itu mewujud dalam perjalanan menjadi berkat, berbuah. Ketika ia diubahkan Tuhan, Rasul Paulus berubah, kemudian ia menghasilkan buah sebagai bagian dari tugas tanggung jawab pelayanannya ketika ia menerima kesempatan kedua. Apa yang saya bilang kesempatan kedua ini sebenarnya dituangkan dengan sangat jelas oleh Rasul Paulus ketika ia menyatakan di ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ketika ia menjadi bagian dari kehidupan orang Yahudi, lalu dalam tekad untuk mengejar orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku diri percaya kepada Kristus Yesus, Rasul Paulus bukan hanya mengejar, tapi kemudian tujuannya membinasakan mereka yang percaya kepada Kristus lalu ketika diubahkan. Ini kisah yang fenomenal ya, ketika Rasul Paulus tadinya Saulus kemudian diubahkan karena perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Ia sadar betul, dalam rasa syukurnya ia sadar betul, dan ternyata alasannya adalah dia sadar bahwa di antara semua yang paling berdosa, akulah yang paling berdosa. Jadi Rasul Paulus sedang tidak menjadi kebanyakan orang yang menganggap bahwa bukan saya saja yang berdosa, ada juga orang lain yang berdosa, sehingga kemudian dosa yang dilakukan berjamaah itu menjadi seolah-olah sebuah kebenaran, karena bukan saya saja yang melakukannya, saya saja yang menjalankannya. Tapi kemudian Rasul Paulus mau bilang bahwa kalau mau hakimi, kalau mau dihukum, kalau mau dilihat dalam runtutan perjalanan kehidupannya, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia yang paling berdosa, dan karena itu dia bersyukur atas kasih karunia Allah. Ini hal prinsip yang perlu kita pahami, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa salah satu kunci menerima kasih karunia dan karya keselamatan dari Allah adalah sungguh-sungguh merasa bahwa kita membutuhkan kasih karunia itu, karena kita tahu kita paling berdosa. Kita paling berdosa kemudian dibenarkan di dalam darah Yesus Kristus, itu menjadi sebuah berita sukacita. Tapi kalau kita merasa bahwa hidup yang dimenangkan Tuhan dalam karya penebusannya ketika ia disalibkan lalu kemudian mati dan bangkit, menjadi hidup yang ya biasa-biasa saja, ada begitu banyak hal juga yang bisa kita lakukan untuk mengupayakan kesejahteraan, maka kemudian kita tidak sadar bahwa kasih karunia itu menjadi kata kunci dari perjalanan kehidupan orang beriman sampai saat ini. Ini hal yang paling utama yang kemudian menjadi bagian dari perenungan kita bersama di minggu pertama di bulan September, bulan yang ke-9 di tahun 2020, tahun yang penuh
rahmat Tuhan sekalipun, ada begitu banyak hal yang berubah. Sekalipun ada begitu banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, sekalipun kita harus menyaksikan begitu banyak orang yang akhirnya harus kehilangan orang-orang yang dicintai akibat baik virus COVID-19 maupun penyakit-penyakit lainnya. Dan dalam banyak kesempatan kita memaknai tahun ini, kita ada sebagai orang-orang yang diberi kesempatan hidup, yang kemudian perlu direspons dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan Allah. Dalam perjalanan Rasul Paulus, ungkapan syukurnya itu didasari dan didahului oleh rasa paling berdosa, sehingga ketika ia diampuni, ketika ia mendengarkan berita pengampunan, maka syukur kepada Tuhan dan diwujud nyatakan dalam perjalanan kehidupan yang buktinya ia tidak hanya bekerja sendiri, ia kemudian menasehati Timotius dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61 hari ini. Kalau Bapak Ibu warga jemaat Maranatha Sangasanga masih ingat, ini mirip dengan tahun 2015 ketika saya hadir di tanggal 4, lalu kemudian tanggal 5 saya sidang majelis jemaat khusus bersama-sama dengan pendeta Dian Titi, lalu serah terima jabatan begitu ya sebagai ketua majelis jemaat di GPB Jemaat Maranatha Sangasanga 5 tahun yang lalu. Lalu di hari Minggu tanggal 6 September dalam rangka syukur hari ulang tahun Pelkat PA, sekaligus juga kita beribadah mengutus dan menyambut jemaat ini menjadi saksi perjalanan mengutus dan menyambut, baik mengutus pendeta Dian Titing waktu itu ke GPB Jemaat Immanuel Kabupaten, lalu saya masuk dari GPB Jemaat Maranatha Tanjung Salor Poskarkes Beton Kasnawan untuk melayani bersama-sama di tempat ini. Nah, ulang tahun PA juga, kalau saya mau bilang ulang tahun saya melayani di Maranatha Sangasanga, kira-kira begitulah ya, dalam ibadah syukur bersama ya, ada satu pembelajaran penting yang perlu dicermati baik-baik terkait dengan bagaimana kemudian Rasul Paulus meneruskan tongkat estafet bagi anak rohani, anakku yang dikasihi dalam iman, kasih karunia, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera, yang kemudian melanjutkan tugas tanggung jawab atau bersama-sama dengan Rasul Paulus melayani, menyebarluaskan berita sukacita, berita yang baik terkait dengan karya keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Allah. Menarik karena dalam perjalanan hari ulang tahun Pelkat PA itu bisa kita rayakan bersama-sama saat ini dalam perayaan dengan bentuk sederhana di tengah-tengah masa yang sulit dan rumit ini. Semua bisa terjadi, wadah Pelkat ini bisa terus ada karena semangat untuk meneruskan, mendidik, mengajarkan kabar baik, mengajarkan kabar sukacita kepada anak-anak pelayan untuk kemudian terus bertumbuh. Kalau Mars Pelkat kan menjadi gereja yang melayani dengan semangat mengabdi. Nah, ini bicara soal bagaimana kemudian spirit untuk memuliakan nama Tuhan diteruskan dalam tugas tanggung jawab sedari dini kepada anak-anak. Ini juga bicara soal bagaimana orang tua menumbuh kembangkan iman percaya anak-anak dengan terus menyampaikan bahwa kalau bukan Tuhan, kalau bukan kasih karunia Tuhan, mungkin saat ini kita berada dalam ketidakpastian. Kalau hidup tidak pasti, tapi di dalam Kristus kita punya kepastian kehidupan yang kekal. Dan itu yang patut diajarkan, sehingga
ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang benar terkait dengan pengenalan akan Tuhan Yesus senantiasa dapat mereka terima. Namun lebih jauh daripada itu, yang menarik berikutnya adalah bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius sekaligus memberikan kesempatan bagi Timotius untuk dia juga bekerja dan melayani. Bicara soal learning by doing, anak-anak itu bicara soal bagaimana mereka belajar lewat apa yang mereka perbuat. Mereka perlu mengenal, mereka perlu mengetahui, mereka perlu memahami bahwa tadinya kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Lalu kemudian diubahkan Tuhan menjadi sesuatu, seseorang yang berharga di matanya. Dan karena itu kita harus melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Tadinya nothing, lalu kemudian kita jadi something, lalu kemudian harus lakukan yang terbaik. Kita harus melakukan yang terbaik karena Kristus everything, ya, Kristus segala-galanya dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi perayaan, peringatan dan perayaan Kumpul KPA juga peringatan dan perayaan kasih karunia Kristus lewat ibadah-ibadah ritual yang kita adakan bersama di hari ini perlu kemudian mengedepankan apa yang kemudian kita rayakan. Apa yang anak-anak kemudian syukuri dalam karya Kristus, atau apa yang wadah pelkat PA syukuri kemudian mereka, kalau temanya kan bicara soal anak GPIB taat dan menjadi berkat. Ketaatan itu perlu dibarengi dengan sebuah upaya untuk menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan. Jadi bukan hanya bicara soal ibadah ritual dalam ketaatan dan kesungguhan belaka, lalu kemudian tidak melakukan sesuatu dalam perjalanan kehidupannya, tapi dalam tugas tanggung jawab sebagai anak-anak layan, adik-adik layan, anak-anak Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Allah sertai dan berkati di dalam kasih Tuhan, kita haruslah menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga ketika kita sampaikan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman itu, kemudian dibarengi dengan apa yang telah kita lakukan dan kerjakan, bukan supaya memperoleh berkat, tapi karena sudah mendapatkan berkat itu sendiri, kalau kita mau menjadi berkat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Jadi selamat menjadi orang-orang tua atau menjadi warga gereja yang juga jadi berkat lewat didikan dan pengajaran kita kepada anak-anak, apalagi mereka ada di usia rentan sama seperti lansia yang juga tidak bisa datang ke gereja, tapi biarlah rumah kita menjadi gereja-gereja kecil, tempat di mana mereka lihat bahwa ada hidup, ada kasih karunia Allah lewat tugas tanggung jawab orang tua, perilaku terkata orang tua. Kalau mereka juga memuliakan anak Tuhan, kalau minta anak-anak untuk melayani, lalu orang tuanya tidak terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan, mereka tidak bisa melihat teladan yang baik. Kalau minta mereka juga bersemangat untuk kemudian meneruskan tugas tanggung jawab pelayanan, maka kita kini dan di sini perlu menjadi teladan untuk pada akhirnya dalam perkara hidup sesulit apapun kita tetap memuliakan Tuhan, karena kalau bukan Tuhan maka kita tidak memperoleh anugerah cuma-cuma karya keselamatan kita sendiri. Dan kalau sudah bersyukur, maka berbuat yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Sang Pemelihara kehidupan kami, sehingga di hari ini kami bersama-sama mengucap syukur. Di dalamnya kami berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan Allah. Biarlah ibadah yang kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan, dan perayaan syukur atas hidup yang Tuhan Allah anugerahkan berbarengan dengan apapun yang kami kerjakan dalam ibadah aktual kami, yaitu dalam perjalanan kehidupan sehari-hari di keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami bersyukur untuk semua pelayan dalam ibadah di saat ini, baik presbiter yang bertugas, pemandu lagu, pemain musik, seluruh warga jemaat yang dilibatkan untuk hadir dalam ibadah, adaptasi kebiasaan baru, pegawai kantor gereja, poster gereja, tim multimedia, dan anak-anak layan, adik-adik layan PKPA yang bersyukur dan bersukacita, dan juga pengurus dan pelayan atas kasih karunia dan pertolongan Tuhan, sehingga di hari ini kami mengucap syukur atas 61 tahun kasih tuntunan penyertaan Tuhan bagi PKPA GBB. Di dalamnya kami bersyukur untuk pelayanan kategorial, pelayanan anak GBB Jemaat Maranatha Sangat-Sangat. Tuhan jaga dan lindungi kami semua. Anak-anak dalam pendidikan, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Juga ketika kami tetap harus terpisah satu dengan yang lain dalam pelayanan dengan mereka, mereka juga tetap harus beribadah di rumah-rumah. Biarlah cinta kasih sayang Tuhan yang melindungi, sehingga semangat, kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan, dan hikmat Tuhan juga termeterai dalam kehidupan anak-anakmu yang bertumbuh dalam pengenalan Engkau, dalam pendidikan orang tua, guru di sekolah, juga pelayan PA, dan semua orang yang mereka kuatkan, apapun yang menjadi didikan yang baik, biarlah itu dapat mereka kerjakan. Kami berdoa bagi gereja dalam tugas tanggung jawab yang ada, berdoa untuk seluruh warga jemaat dalam pergumulan, dalam persoalan kehidupan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan beri kekuatan, kehiburan, yang bersyukur karena pertambahan usia pribadi dan pernikahan, Tuhan mengangkat syukur hati mereka, yang kemudian merasakan berbagai macam pergumulan di tengah-tengah pendidikan, juga pekerjaan. Mari Tuhan Engkau memberkati. Lalu setiap impian-impian mereka yang belum tercapai, biarlah damai sejahtera sukacita, juga pengharapan boleh termeterai dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh menjalani hari hidup kami sekalian, boleh menjalani hari akhir kami dalam kesabaran dan keyakinan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia, dalam umur dan juang yang ada bersama-sama dengan semua bangsa di seluruh dunia, khususnya bagi yang berjuang melawan virus COVID-19. Dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah sakit dan berada di rumah masing-masing menjalani isolasi mandiri, kiranya Tuhan mau pulihkan mereka dan menganugerahkan roh kekuatan kepada pasien pandemi COVID-19, agar mereka dikuatkan hatinya dalam menghadapi cobaan tersebut dan tetap berharap kepada Allah Bapa Tuhan kita yang akan selalu menyertai
dan melindungi mereka. Dan kiranya Tuhan mau menjamah sakit mereka, sehingga mereka bisa kembali pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa dan kembali berkumpul bersama keluarga dengan penuh rasa sukacita. Dan bagi keluarga dari pasien COVID-19 yang sudah meninggal, kiranya mereka diberikan kekuatan, kesabaran, dan penghiburan yang sejati hanya dari Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami semua untuk tetap kuat dan berpegang teguh hanya kepadamu. Karena kami yakin dan percaya bahwa kasih setiamu setia selama-lamanya. Ada begitu banyak hal yang ingin kami minta dan kami doakan, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang memenuhi kebutuhan kami dan tahu apa saja yang kami butuhkan. Karena itu kami hanya mau bersyukur atas hidup yang Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan.
silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan untuk maju. Warta ringkas Minggu 6 September 2020. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Maranatha sama-sama mengucapkan selamat hari Minggu ke-14 September Pesta pada seluruh warga jemaat. Kami sampaikan selamat datang khususnya bagi yang baru pertama kali beribadah di GPIB Jemaat Maranatha sama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari memerlukan pelayanan, kami siap melayani dengan sukacita. Jemaat dapat menghubungi fasilitas kantor majelis jemaat pada hari Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai 12 WITA. Kami akan menyampaikan beberapa informasi yang dapat membantu warga jemaat untuk mengikuti seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di GPIB Maranatha sama-sama. Kami hanya perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan terima kasih pada pelayan firman pada minggu saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang bertugas, diaken, penatua, pemandu lagu, organis. Kiranya kasih Allah yang menyertai kehidupan kita sekalian. Ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 September 2020 pukul 19 WITA menggunakan aplikasi Zoom. Pelayan firman, pendeta Patricia Sopakoli, pelayan tugas Penatua Hilton Pamaniagean. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang dengan setia dan penuh sukacita telah memberi persembahan persepuluhan, sumbangan untuk SBU, persembahan sukarela, persembahan syukur baik melalui kantong maupun melalui kota khusus Tuhan Yesus memberkati. Surat masuk perihal acara sharing dan pelatihan kepada yang terhormat seluruh majelis jemaat GPIB pelaksanaan RW majelis jemaat tempat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan yang memberikan pertolongan kita bersama dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan di dalam badannya. Dalam rangka melaksanakan program kerja dan anggaran bidang pengembangan ekonomi warga jemaat, Departemen Pembangunan Ekonomi Gereja di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19, dan dengan keterbatasan dan melakukan pertemuan tatap muka secara langsung, maka akan diadakan acara sharing dan pelatihan secara online dalam bentuk media Zoom yang nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2020 jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat melalui media aplikasi Zoom Meeting dengan tema menciptakan usaha rumahan di era new normal. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka kami mohon kesediaan majelis jemaat untuk menyampaikan dengan perhatian ini bagi warga jemaat di jemaat saudara. Demikian penyampaian kami atas perhatian dan kerjasamanya, dan mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus kepada memberkati pelayanan kita bersama. Beriring salam dan doa majelis Sinode GPIB, Penatua Adri Nilwan, Penatua Sheila Asalom. Demikian waktu ringkas, Tuhan Yesus memberkati. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak yang selalu menyertai kita, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan sehari-hari kita yang dahulu dapat dilakukan di luar rumah, sekarang harus dilakukan di dalam rumah seperti belajar, bekerja, hingga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir
serta memutus rantai penularan virus COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak atau IMPA dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT RI juga dalam bentuk daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini dirasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta adanya dukungan orang tua dan para presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi dan memantau kegiatan PLKPA, bahkan sebagian turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti dalam memberi semangat kepada para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan pada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayanan dalam menggunakan teknologi serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur serta diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup Mubel. Anak GPIB taat dan menjadi berkat merupakan tema yang diangkat untuk hari ulang tahun ke-61 PLKPA sesuai tema tahunan GPIB tahun 2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Walau kecil, berbagai kekhasan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga bahkan bagi dunia. Oleh karena itu, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya, menjadi berkat melalui kegiatan seperti jam doa atau pertemuan doa anak, persembahan pujian anak di berbagai kegiatan berkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar yang dapat memotivasi kaum lansia, orang tua jemaat yang sakit. Tetaplah ceria adik-adik, tetaplah semangat kakak-kakak. Kiranya ketaatan dan kesetiaan kita dalam ibadah dan melayani dapat menghibur, bahkan turut memulihkan dunia demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita untuk kita semua merayakan ulang tahun ke-61 PLKPA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum Pendeta Paulus Karisor Mambi, Ketua 1 Pendeta Martin Laukabesi, Ketua 2 Pendeta Melkisedek Wimera, Ketua 3 Pendeta Maureen Susana Rumeser Thomas, Ketua 4 Penatua Andri P. Hanelwan, Ketua 5 Almarhum Penatua Mangara Pangaribuan, Sekretaris Umum Pendeta Jacoba Martin Joseph, Sekretaris 1 Pendeta Eli Depitoy Deber, Sekretaris 2 Penatua Sheila Aryani Mongko Salomo, Bendahara Penatua Roni Hawayong, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Sindon. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan PA, Tanti Tiendas, Benino Aipasa, Putri Tumelam, Pandumu Giatika Deila Pasa, Esther Patinama Teroe, Kristina Detan, Benaya Sulestiono, Anastasia Mandi, Piena Sitania Diabesi.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari berdiri. Marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja. Jemaat kekasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Dirgahayu PKPA yang ke-61. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu PLKPA, selamat ulang tahun. Padamu PLKPA, selamat ulang tahun. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Satu, dua, tiga, tiup. Hore.
ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.